ada kisah mengenai Yesus berjalan di atas air. Kita baca yang di kitab Markus ini ya. Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Nah, kita lihat di sini ya, kalau ini konteksnya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus ini baru saja membuat mujizat ya, memberi makan banyak orang ya, dengan 5 roti, 2 ikan ya. Kemudian semuanya kenyang makan. Lalu setelah itu, kalau kita baca di ayat 45 ini, segera Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Nah, kenapa dia suruh mereka lebih dulu untuk berangkat ke seberang? Karena ya ia perlu berdoa. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ia menyuruh orang banyak itu pulang ya. Nah, kemudian ayat 47 ya, ketika sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Nah, ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, kita perhatikan di sini ya, kira-kira saya kurang dapat membayangkan ya, itu malam ya, jauh sekali kan ya, Yesus di bukit, murid-muridnya itu ada di tengah danau. Nah, apakah dia bisa melihat sejauh itu ya, kemudian ada angin sakal ya, dan betapa payahnya mereka mendayung. Kalau saya pikir ya, ia melihatnya itu dalam alam roh ya. Jadi waktu dia berdoa itu, kalau kita suka berdoa ya, nanti kadang-kadang kita mendapatkan kesan ya. Kadang-kadang itu lewat ada dorongan di hati ya. Kadang-kadang ada seperti gambaran imajinasi yang muncul, lalu kita doakan ya. Nah, kemudian ini ya, kalau menurut saya kira-kira seperti itu. Karena kalau secara mata jasmani kemungkinan jauh sekali bagaimana dia melihatnya ya. Nah, kemudian akhirnya dia muncul ya, kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ini satu hal yang menarik ya, walaupun kita nggak bisa jadikan ini satu prinsip atau doktrin ya. Tapi kalau kita baca ya, kenapa jam 3 malam atau jam 3 pagi? Ya, sebagian hamba-hamba Tuhan yang suka berdoa dan mengalami banyak mujizat, lalu memahami beberapa hal ya, mereka bahkan sampai cukup detail membagikan mengenai aktivitas dalam dunia roh itu seperti apa. Nah, kita nggak perlu terlalu perhatikan itu detail ya, tapi poinnya di sini ternyata ya, ketika dia berdoa, dia melihat dalam alam roh murid-muridnya itu perlu ditolong, dia datang ya, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Lalu ayat 49, ketika murid-murid ini melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, mereka terkejut dan Yesus berkata,
tenanglah aku ini, ya. Lalu ketika dia naik dalam perahu, angin pun redalah. Ya, mereka tercengang dan bingung. Ayat 52 dikatakan hati mereka tetap degil. Degil itu sukar percaya. Ya, walaupun sudah mengalami banyak mujizat. Kan baru lihat mujizat ini ya. Ada 5.000 orang laki-laki plus perempuan anak-anak baru kenyang makan dengan 5 roti 2 ikan. Ya. Tapi mereka masih sukar nangkep itu. Ya. Jadi ada yang mengajarkan bangun pagi cari Tuhan, ya. Itu saatnya kamu teduh dan disitulah nanti mujizat itu akan terjadi. Ya, ini bukan satu doktrin ya, tapi dari banyak pengalaman ya teman-teman ceritanya ketika mereka doa pagi-pagi seperti jam 3 pagi gitu ya, mereka mendapatkan terobosan ya. Dan juga kita lihat ayat 48 ini ya, Yesus berjalan hendak melewati mereka. Waktu mereka bereaksi ya, maka Tuhan itu datang ya ke perahu mereka. Nah, ada kisah yang sama juga yang dicatat oleh Yohanes. Nah, lihat saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 15 ini ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, ini poinnya ya. Jadi waktu habis buat mujizat, habis kebaktian luar biasa, ya kebanyakan orang habis itu kan makan-makan, habis itu udah ya. Tapi Yesus itu nggak begitu. Dia justru suruh murid-muridnya pergi, orang-orang disuruh pulang, lalu dia berdoa. Ya, dikatakan ayat 15 ini, kenapa dia menyingkir untuk berdoa? Karena orang-orang itu hendak menjadikan dia jadi raja, ya, mau paksa dia. Ya, kita mungkin akan happy nih kalau kebaktian banyak orang-orang langsung kita buat kebaktian berikutnya ya. Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia nggak mau karena desakan orang untuk bahkan membuat pelayanan. Dia perlu pastikan tuntunan dari Bapaknya. Jadi dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, dia cari tuntunan dari Bapaknya. Baru ayat 16. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, dari dua perikop ini, pembacaan ini ya, yang di kitab Markus dan kitab Yohanes, kita bisa belajar ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama, setelah pelayanan ya luar biasa, ayo nyepi cari tuntunan Tuhan lagi ya. Jangan digerakkan oleh massa atau tekanan lingkungan, baik itu positif atau negatif ya. Kebanyakan orang mau pelayanan, berdoa, puasa, sungguh-sungguh, begitu udah lewat, udah lengah ya. Harusnya seperti Yesus ini. Bahkan ketika dia mau dipromosikan istilahnya nih ya, dia mau bukan dipromosikan lagi, mau dipaksa untuk jadi raja. Itu kan sesuatu yang wah bagus dong ini ya. Tapi dia enggak seperti itu. Dia suruh orang-orang itu pulang, dia menyingkir ke gunung seorang diri, lalu dia berdoa. Ya. Itu prinsip pertama ya, untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Juga dalam perkembangan ya, pelayanan, pekerjaan, promosi dan sebagainya. Ya. Saya dengar sekian tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan mau dikasih mobil aja, mobil mewah. Dia minta waktu berdoa sebulan sampai dia jelas dapat tuntunan. Tuhan bilang itu jatahmu, baru dia terima ya. Nah, itu ya mungkin nggak semua orang seperti itu, tapi kita bisa belajar mengenai ketergantungan kepada Tuhan. Yang kedua adalah ya, ketika Yesus jalan di atas air, kita baca di kitab Markus itu kira-kira jam 3 pagi. Ya, berapa teman cerita ya ketika mereka berdoa, terobosan itu terjadi ketika mereka bisa mengalahkan kedagingan mereka. Jam 3 pagi itu saat-saat sedang ngantuk ya. Dan di saat itulah kalau kita bisa mengalahkan ya kedagingan kita, mujizat itu terjadi. Karena pada saat itulah murid-murid lihat Yesus jalan di atas air. Ya, mereka takut. Tapi dia bilang, "Aku ini jangan takut." Jadi waktu mereka berseru itu, mereka melihat Yesus jalan di atas air, mereka berseru. Kalau di kitab Yohanes dikatakan di sini, ya, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Jadi seperti terjadi rapture, percepatan. Begitu mereka lihat Yesus jalan di atas air, mereka berseru dan mereka mau naikkan Yesus ke perahu. Tiba-tiba mereka sampai di tujuan. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang kita doakan ya. Nah, begitu kita lihat gitu dalam alam roh ya, dalam doa kita lihat Tuhan itu ya. Kita lihat masalah itu selesai dalam doa kita itu, maka terjadi mujizat, terjadi lompatan. Kalau kita baca di Injil Markus itu begitu Yesus naik di perahu, langsung anginnya reda. Ya. Jadi bangun pagi, ya cari Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan gerakan jam 3 pagi itu waktu yang bagus, ya mungkin bisa aja butuh waktu beberapa hari ya. Lalu ketika kita bereaksi, kita memberikan panggilan kita kepada Tuhan, mujizat terjadi, angin ribut reda, dan tiba-tiba sampai di tujuan. Nah, ada lagi kisah di Matius ya. Ini sama, cuma Matius yang mencatat. Ini agak lebih panjang ya. Saya bacakan dari ayat 22. Sesudah itu, ya sesudah membuat mujizat, ya 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak sudah kenyang makan, ya 5 roti 2 ikan yang didoakan sehingga menjadi banyak, ya. Ada sisa 12 bakul, ya. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ini pelajaran lagi ya. Sebagai leader harus punya jam doa, waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, di samping ada waktu doa dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang dilayani. Ya. Dia sendirian di situ. Ya. Dia bergantung kepada tuntunan Roh Kudus ya. Ayat 24, murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, kemudian ini kalimat yang mirip ya. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, di Injil Matius ini ada tambahan yang tidak dicatat oleh Markus dan Yohanes. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang enggak dicatat oleh Markus dan Yohanes. Ya. Jadi ternyata ada satu momen tidak hanya murid-murid berteriak, tapi Petrus berteriak dengan spesifik. Dan dia bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Padahal saat itu ya ada gelombang dan mereka diombang-ambingkan oleh katanya ada angin sakal ya, mereka susah untuk bergerak begitu. Dan gelap. Lalu mereka lihat ada pribadi yang jalan di atas air ya. Itu bukan terang ya, gelap begitu. Lalu Petrus bilang, kalau betul itu engkau suruh aku datang berjalan di atas air ya, mendapatkan engkau. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi bukan hanya kalau di Markus dan di Yohanes itu waktu Yesus naik ke perahu, angin ributnya reda, ya. Bukan hanya mereka sampai di tujuan, tiba-tiba langsung sampai, ya. Tapi ini ada satu pengalaman yang unik, yaitu Petrus jalan di atas air. Kenapa Petrus jalan di atas air? Karena begitu dia lihat itu Tuhan dan dia bilang, Tuhan aku juga mau, ya. Ada satu respon yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Ya, murid-murid yang lain mungkin masih ketakutan, mungkin masih cari aman lah ya. Tapi Petrus bilang ini kesempatan saya juga mau ngalami mujizat sehingga saya bisa jalan di atas air. Dan ketika Yesus berkata, datanglah. Ya, nah ini dia poinnya. Ketika Tuhan bilang sama Simon Petrus, datanglah. Maka
karena perkataan itu, ya, perkataan rema, perkataan spesifik kepada Petrus, lalu Petrus taat kepada perkataan Yesus itu, terjadi mujizat. Ya. Tapi ayat 30, ketika dia rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Jadi dia tegur ini. Ya. Sebenarnya kamu di jalan di atas air itu, kamu sudah mendapatkan rema, timbul iman, kamu bertindak, kamu sudah berjalan di atas dasar itu ya, dasarnya iman gitu. Ya. Kan kalau kita baca kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Petrus berharap bisa jalan di atas air. Lalu Yesus berkata, "Datanglah, timbul iman." Nah, itu dasarnya, tempat dia berpijaknya. Bukan hanya air secara fisik, tapi ada iman yang sebagai dasar untuk dia bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi godaannya adalah ketika berjalan dalam iman itu, panca inderanya itu menangkap ya, khususnya dia rasa angin begitu kuat. Jadi kesadaran dia yang tadinya terpaku pada Yesus, pada rema yang dia dapat itu terpengaruh oleh tiupan angin yang dia rasakan di badan dia. Lalu dia dengar suara angin, wah, lalu dia lihat itu gelombang bergelora ya. Jadi perhatiannya pindah gitu. Bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada keadaan. Dan waktu itu terjadi, dia mulai tenggelam. Ya, kenapa dia tenggelam? Karena dia takut. Jadi takut itu iman juga, tapi sifatnya negatif ya. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Itu kita baca kisah mengenai Ayub ya. Kenapa dia mengalami malapetaka. Nah, jadi ketika dia mulai tenggelam, dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera pegang dia dan berkata, "Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya?" Nah, dalam terjemahan lain, ada hamba Tuhan lain yang bilang begini, "Kenapa imanmu cuma sebentar aja? Kenapa engkau nggak pertahankan lebih jauh lagi? Kenapa engkau nggak fokus kepada aku? Engkau melihat keadaan sehingga engkau mulai goyah." Tapi waktu dia berseru, Tuhan tolong dia. Ya. Kemudian ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya. Jadi ini sama seperti yang di bacaan sebelumnya. Begitu Yesus naik di perahu, angin itu langsung reda. Bahkan kita baca juga sebelumnya, mereka tiba-tiba sampai di tempat tujuan. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, dari semua murid ini kita melihat Petrus yang punya tanggapan luar biasa. Ya. "Tuhan suruh aku mau Tuhan." Ya. Dan dia berjalan di atas air. Ya, walaupun dia sempat kurang percaya, dia sempat mau tenggelam, ya, tapi Tuhan tolong dia. Ini yang dikatakan di Mazmur 37 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana bisa berkenan kepada dia? Kita bisa berkenan lewat iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, tapi ada lanjutannya kan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Harusnya Petrus ini fokus terus kepada perkataan Yesus. Fokus kepada Yesus, maka dia tidak tenggelam. Tetapi karena dia terpengaruh keadaan, dia mulai tenggelam. Tapi Tuhan menopang tangan dia. Dia tidak jatuh tergeletak. Dia bangkit lagi dan akhirnya dia punya pengalaman. Ya. Berjalan di atas air oleh karena mendengar Tuhan itu berbicara kepada dia. Ya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu menimbulkan iman. Iman ini yang menjadi dasar dari harapan kita. Kita untuk apa? Kita doa untuk orang disembuhkan, untuk kita sehat, sembuh, untuk kita diberkati, untuk kita melihat pintu-pintu yang terbuka dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Itu lewat dengan dasar iman. Dari bacaan ini, satu hal yang perlu kita pelajari juga. Ayo terobos kedagingan, lawan itu jangan dikuasai oleh tempat tidur, bangun pagi kalau bisa. Ya, apalagi pada saat-saat tertentu engkau fokus, ya, jam 3 pagi, ya, secara pribadi. Cari Tuhan. Kita melihat mujizat itu bisa terjadi
dan kita mengalami ya, tiba-tiba sampai di tempat tujuan, tiba-tiba jawaban doa itu muncul dan angin ribut reda. Amin.